Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahidi Anggarini dengan NC CP097. Kali ini akan membahas mengenai instalasi dan konfigurasi DB Visualizer pada database Odoo 16. Jadi, dalam pengelolaan sistem ERP seperti Odoo ini, database memegang peran penting. Nah, database ini merupakan hal yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan. Database menyimpan semua data operasional perusahaan, termasuk informasi pelanggan, produk, transaksi penjualan, pembelian, inventaris, dan banyak lagi. Namun, pengelolaan database Odoo secara langsung melalui antarmuka yang disediakan oleh Odoo sendiri bisa menjadi cukup kompleks dan memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Disinilah peran DB Visualizer menjadi penting. DB Visualizer merupakan perangkat lunak manajemen database yang populer dan memberikan antarmuka grafis yang intuitif untuk mengakses dan mengelola berbagai jenis database, termasuk PostgreSQL yang digunakan oleh Odoo sendiri. Nah, dengan menggunakan DB Visualizer ini, administrator basis data atau pengembang dapat melakukan konfigurasi dan pengelolaan database Odoo dengan lebih mudah dan efisien. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, DB Visualizer ini merupakan alat multi database intuitif yang kaya fitur untuk pengembang dan administrator database. Menyediakan satu antarmuka yang kuat di seluruh berbagai macam sistem operasi. DB Visualizer merupakan perangkat lunak berbasis data yang bagus untuk Mac, Windows, dan Linux atau Unix. Fitur utama yang dimiliki oleh DB Visualizer ini mendukung berbagai jenis database seperti Oracle, Sybase, SQL Server, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja untuk langkah-langkah instalasi DB Visualizer-nya. Nah, di sini untuk pertama-tama kita bisa ketik untuk https://dbvis.com/download. Nah, di sini sudah muncul untuk homepage dari download DB Visualizer-nya. Di sini terdapat berbagai jenis, ada yang untuk Windows, Mac, dan juga Linux. Nah, kali ini yang akan saya gunakan yaitu yang Windows 64-bit. Nah, di sini bisa langsung diklik aja download this install. Nah, kemudian bisa ditunggu beberapa saat hingga nanti software DB Visualizer-nya ini sudah terdownload dan tersimpan di folder. Nah, di sini untuk softwarenya telah terdownload dan telah tersimpan di file manager. Nah, untuk melihat foldernya bisa diklik kanan dan show in folder. Kemudian akan muncul di tampilan file manajernya. Kemudian untuk installnya bisa diklik kanan dan klik run as administrator. Nah, maka akan muncul tampilan setup DB Visualizer-nya. Nah, untuk langkah pertamanya bisa diklik next. Nah, di sini terlihat untuk tampilan destinasi atau tempat penyimpanan softwarenya. Nah, apabila ingin merubahnya bisa diklik browse, kemudian bisa dipilih akan disimpan di folder mana. Namun di sini saya tetap menyimpan di project C, kemudian jika tidak ada perubahan lagi bisa diklik next. Nah, pastikan untuk klik start menu ini telah tercentang dan untuk pilihannya yaitu DB Visualizer, kemudian bisa diklik next. Nah, kemudian di sini pastikan juga untuk DB Visualizer SQL file-nya sudah tercentang, kemudian diklik next. Kemudian di sini bisa diklik yang desktop icon, kemudian diklik next. Nah, bisa ditunggu beberapa saat sampai extracting filenya telah selesai. Nah, di sini merupakan langkah terakhir dalam penginstalan DB Visualizer.
Nah, jika telah selesai, maka akan terlihat tampilan completing di DB Visualizer Setup User, yang artinya bahwa setup atau installing dari visualizer di komputer kita telah berhasil dan telah selesai. Kemudian bisa diklik finish untuk mengakhiri setupnya. Nah, apabila telah selesai melakukan instalasi DB Visualizer, selanjutnya yaitu bagaimana konfigurasi DB Visualizer pada Odoo 16. Mungkin bisa langsung saja untuk ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah buka untuk setup DB Visualizer-nya. Dan berikut merupakan tampilan awal dari DB Visualizer tersebut. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi pada Odoo 16, untuk langkah awalnya yaitu melakukan koneksi terlebih dahulu pada database Odoo 16 tersebut. Nah, untuk melakukan konfigurasi ataupun untuk connect ke database tersebut bisa diklik Create a Connection. Kemudian di sini karena database Odoo 16 menggunakan PostgreSQL, maka bisa diklik saja. Nah, di sini sudah terlihat untuk PostgreSQL-nya dan bisa diklik saja untuk PostgreSQL ini. Nah, jika sudah, di sini akan muncul tampilan From Database Connection PostgreSQL. Nah, di sini untuk name connection-nya saya akan ubah menjadi setelah mengubah name connection-nya, di sini untuk selanjutnya yaitu mengubah nama database-nya. Di sini saya akan mengubah database-nya sesuai dengan database Odoo-nya. Nah, di sini untuk database yang saya gunakan yaitu yang database Odoo. Kemudian bisa ditulis pada database di DB Visualizer. Nah, di sini diubah menjadi database Odoo. Nah, untuk database user ID-nya bisa diisi OpenPG. Kemudian untuk database password-nya yaitu sama OpenPG PWD. Setelah mengisi semua data-data dari database connection, selanjutnya kita bisa melakukan server untuk melihat apakah telah terkoneksi antara DB Visualizer dengan database Odoo. Nah, kemudian di sini telah terlihat untuk informasi bahwa telah sukses untuk koneksi antara database Odoo dengan DB Visualizer. Kemudian bisa diklik OK. Nah, kemudian apabila telah melakukan tim server, kita bisa melakukan connect. Nah, di sini kita tunggu sampai connection message-nya telah terisi dengan PostgreSQL. Dan di sini artinya untuk database-nya telah terkoneksi. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ke bagian sebelah kiri. Di sini terdapat tulisan database dan DBA view. Nah, di sini bisa diklik untuk bagian database-nya. Nah, di sini karena tadi di Odoo saya terdapat dua database, yaitu navigasi.odoo dan juga database Odoo. Namun dikarenakan yang digunakan yaitu database Odoo, maka di sini untuk database tersebut tertulis default. Nah, apabila yang dipilih navigasi Odoo, maka di bagian navigasi Odoo ini akan tertulis default. Kemudian di sini bisa diklik aja untuk yang database Odoo default ini. Kemudian kita bisa ke bagian public. Di sini sebagai contoh saya akan melihat untuk database tabel pada Odoo. Bisa diklik aja pada tabelnya. Kemudian untuk melihat lebih jelasnya bisa diklik open in new tab. Nah, di sini telah muncul untuk berbagai jenis tabel yang terdapat pada Odoo. Sebagai contohnya di sini saya akan melihat yaitu tabel purchase order. Bisa di search aja untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini bisa dipilih dan diklik open in new tab untuk lebih detailnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk info dari tabel purchase order. Untuk name-nya yaitu purchase underscore order, untuk skemanya yaitu untuk public, untuk owner-nya yaitu OpenPG dan lain sebagainya.
Di sini juga ada database dari kolomnya, ada untuk data-datanya. Kemudian untuk ke bagian referensinya, di sini terlihat untuk bagian dari tabel purchase order-nya. Bisa di zoom aja agar lebih jelas. Nah, di sini merupakan tampilan relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Seperti pada contohnya, nah di sini contohnya tabel purchase order memiliki relasi dengan account fiscal position, atau seperti pada tabel lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.